Berakhir sudah pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara yang terdiri dari formasi CPNS dan P3K. Terhitung jumlah pelamar yang mendaftar di portal SSCASN, BKN mencapai 2 juta lebih. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran dari 10 hingga 11 Oktober 2023 memberikan kesempatan lebih banyak kepada pelamar untuk tahap submit dan resume. Lebih rinci, dijelaskan total 2,4 juta pelamar terdiri dari formasi CPNS sebanyak 945.000 orang. Sementara untuk pelamar formasi P3K, terdiri atas pelamar P3K guru sebanyak 439.000 orang, pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 388.000 orang, dan pelamar P3K tenaga teknis sebanyak 637.000 orang. Merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi CASN 2023, pengumuman hasil seleksi administrasi akan berlangsung mulai 15 Oktober 2023. Hasil administrasi juga akan diikuti dengan masa sanggah dan jawab sanggah yang akan berlangsung hingga 23 Oktober. Sulawesi Selatan bangkrut. Hal itu diungkapkan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Bahrudin. Bahtiar menyebut, Provinsi Sulawesi Selatan defisit anggaran hingga 1,5 triliun rupiah akibat utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat sebagai gubernur. Defisit anggaran tersebut terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru. Akibatnya seluruh kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan 2023 akan dipangkas dan ditahan sampai Desember mendatang. Bahtiar memprediksi pendapatan daerah pada 2024 mencapai 10,466 triliun rupiah atau meningkat 3,29% jika dibandingkan pendapatan 2023 sebesar 10,1 triliun rupiah. Usai viral adanya kasus order fiktif oleh debt kolektornya, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia alias Pinjol Ada Kami. Pihak Ada Kami langsung melakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan penagihan yang tidak sesuai kepada konsumen. Hingga saat ini, Ada Kami masih belum dapat mengidentifikasi korban bunuh diri sebagaimana yang diberitakan selama ini. Ada Kami telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencari korban dan mengidentifikasi adanya dugaan kasus bunuh diri. OJK telah memerintahkan Ada Kami agar terus melakukan investigasi untuk mengidentifikasi korban hingga kasus ini benar-benar dianggap selesai dan melaporkan kepada OJK seluruh hasil investigasi yang dilakukan. Sultan, Indonesia sumbang 33,8 juta dolar Amerika Serikat ke program kemiskinan IMF. Hal ini sebagai wujud solidaritas internasional untuk membantu negara berpenghasilan rendah dan komitmen anggota G20. Dukungan ini diberikan dalam bentuk kontribusi pada program tersebut sebesar 26 juta SDR yang akan dipenuhi dari perolehan bunga penempatan deposito Bank Indonesia yang ditempatkan di IMF. Sebagai catatan, SDR adalah Special Drawing Right, satuan mata uang yang dipakai oleh IMF. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu negara berpenghasilan rendah untuk mencapai stabilitas ekonomi guna mengurangi kemiskinan yang diberikan antara lain kepada negara Afrika serta beberapa negara anggota konstituen Southeast Asia Voting Group seperti Laos, Tonga, dan Nepal, di mana Indonesia merupakan anggotanya. Kontribusi tersebut diharapkan akan menunjukkan peran Indonesia untuk turut meningkatkan resiliensi perekonomian global yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional. Tak tanggung-tanggung, utang pajak raksasa teknologi Microsoft tembus 450 triliun rupiah. Hal ini terungkap dari International Revenue Service untuk pembayaran pajak tambahan sebesar 28,9 miliar US dollar atau setara 450 triliun rupiah. Microsoft berencana akan mengajukan banding atas tambahan pajak balik dari tahun 2004 hingga 2013 tersebut. Tak segan, perusahaan teknologi itu akan menempuh jalur hukum apabila dibutuhkan.
Pasalnya perselisihan dua pihak ini berkaitan dengan alokasi keuntungan perusahaan antar negara pada tahun 2004-2013. Sebelumnya, Microsoft sudah membayar pajak sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156,9 triliun rupiah. Namun, pembayaran tersebut tidak masuk dalam usulan penyesuaian yang dibuat oleh IRS.